Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak, jemaat Tuhan Yesus Kristus. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, para muda dan para anak, di tengah-tengah tantangan kehidupan kita tetap memiliki kekuatan dan pengharapan dari Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari berdoa. Ya Bapa, sumber kekuatan, sumber kasih karunia yang terus memotivasi kami untuk mengabarkan Injil firman Tuhan. Kami berdoa, mohon kasih karuniamu mengurapi kami semua. Kepada hamba-Mu ini yang mendengar dan kami semua yang sekarang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menjamah dan menyentuh hati kami sehingga dikobarkan oleh nyala api semangat kasih-Mu. Kami berdoa ya Bapa di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Inilah saudara-saudaraku firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 22-36 berbunyi demikian. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim. Sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu, Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan para anak, para muda, firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, para muda dan para anak, mungkin ada di antara kita yang sedang duduk bersama-sama atau sendiri pada saat ini, sedang mengalami masa-masa atau saat-saat yang menyesakkan. Entah itu karena pandemi atau juga disebabkan karena alasan lain. Sakit, penyakitkah, atau persoalan keluarga, persoalan ekonomi, rumah tangga, dan sebagainya. Kita seringkali menjadi bertanya pada saat seperti itu kepada Tuhan. Tuhan, mengapa hal ini terjadi pada saya? Saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan para anak, para muda
Itulah bagian dari perjalanan pergumulan kehidupan kita. Namun, yang utama dalam segala pergumulan itu, ingatlah, tetaplah hanya melekat pada Tuhan Allah, Sang Penguasa kehidupan kita. Dan teruslah bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan saja yang mampu memberi segala yang baik dalam kehidupan kita. Selama kita tetap setia dan taat kepadanya, Ia pasti akan menunjukkan jalan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak, Yohanes Pembaptis adalah contoh dari pengikut Tuhan Allah yang setia. Ia telah menjadi sosok yang tetap melaksanakan panggilan dari Tuhan. Dalam keadaan itu, tak perlu risau dengan segala keadaan dan gosip yang menerpa di sana-sini. Kisah yang disampaikan kepadanya tentang seorang yang melakukan pembaptisan seperti dirinya tak membuatnya menjadi iri dan dengki atau jadi kesusahan karena merasa tersaingi. Yohanes yakin bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa seizin Allah. Di mata para pengikut Yohanes Pembaptis, hadirnya orang lain mungkin dapat menjadi persoalan dan tantangan bagi Yohanes Pembaptis sendiri. Tapi tidak demikian halnya bagi diri Yohanes Pembaptis sendiri, yang ia sendiri sungguh-sungguh percaya pada keunikan, pada kekhususan yang dikaruniakan Tuhan atas setiap orang. Tugasnya adalah terus-menerus berkarya dengan segala kemampuan dan segala sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang dalam keunikannya, dengan ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Selebihnya semuanya ada dalam tangan dan rencana Tuhan. Bahkan Yohanes sendiri, kita mengetahui bahwa untuk terus menyelenggarakan panggilan dalam ketaatan dan kebenaran, ia berhadapan dengan sikap jahat yang akan membawanya kepada penjara dan kematian. Namun sekali lagi, catatan yang terakhir di atas itu bukanlah sesuatu yang membuat kita akan menjadi mundur, karena orang beriman tahu, kita tahu Tuhan Allah lah yang mengatur segala kehidupan di dunia ini. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, teladan Yohanes Pembaptis ini menganjurkan kita untuk terus mau menunjukkan keunikan kita dalam melakukan panggilannya. Mari saudara-saudaraku, Bapak Ibu, para muda dan para anak, kita lakukan panggilan Allah dalam diri kita dalam melakukan panggilannya. Walaupun kita menghadapi tantangan besar atau kecil, yang semuanya itu terjadi, kita yakini dengan seizin Tuhan, kita akan sanggup menghadapinya. Tuhan tahu mana yang terbaik bagi kita, dan Tuhan Allah akan memakai kita dengan berkat dan kasih sayang yang khusus dan unik juga. Jangan biarkan ya Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak, kita menjadi tertekan dan lalu hancur sendiri karena ketakutan dan kekecewaan yang asalnya dari dalam diri kita sendiri atau berasal dari luar dari diri kita itu, yang hendak merampas segala pelayanan kasih yang sedang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari bersyukurlah dan berbahagialah atas segala kesempatan baik itu dan gunakan waktu yang ada. Maka saudara dan saya, kita yakin akan melihat betapa baik dan banyaknya berkat Tuhan yang kita
lakukan atau yang kita terima yang mengalir dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, kita telah berada di jalan yang benar, yaitu menjadi pelayan dan pengikut Tuhan yang memberikan kepada kita berkat dan kekuatan dan bahkan kehidupan yang kekal dalam Kristus Yesus. Mari saudara-saudaraku, kita terus menjadi diri kita sendiri, menyebarkan keunikan kita dan persembahkanlah itu kepada Tuhan Allah kita. Tuhan menolong Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan saya, para anak, untuk terus mengabarkan berita sukacita, berita Injil Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau pasti menghargai setiap bentuk pelayanan kasih yang kami berikan kepadamu dengan segala keunikan dan kepercayaan diri kami. Biarlah Bapa tolong sempurnakan semuanya itu, supaya semuanya itu boleh seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau taat kepadamu, kami mau setia kepadamu, dan kami mau terus melakukan panggilan pelayanan kami. Dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dan para anak.